Halo, selamat pagi yang di Zoom. Oh, udah. Mati ini. Pagi, Pak. Halo. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik. Kita, sorry, ada masalah teknis nih. Saya buka dulu. Halo. Udah gemar. Udah. Halo, tes 1, 2, 3. Baik, kita masuk di kuliah kalkulus ya. Iya, Pak. Saya masuk ke share dulu. Share. Yang di Zoom sudah kelihatan belum? PPT-nya? PPT Udah, Pak. kosong? Udah, Pak. Sudah ya? Oke. Baik, kalau tidak ada, tolong diberitahu ya. Tolong suara, mohon maaf, suaranya jadi apa enggak? Jadi hari ini kita masuk dengan perkuliahan kalkulus. Jadi dulu nama kalkulus 1 ya. Dulu nama kalkulus 1, kalkulus 2 ganti nama Advanced kalkulus 1, kemudian kalkulus 3 Advanced kalkulus 2 ya. Ada berubah nama ya. Baik. Yang di Zoom kedengaran ya? Halo? Kedengar, Pak. Kedengaran, Pak. Oke, terima kasih. Kita masuk aja. Kita masuk dengan limit fungsi. Sebetulnya ada yang namanya tangen. Tangen itu adalah sebetulnya PT-nya putih, Pak. Ya, memang putih. Karena ini saya mau nulis. Ini whiteboard-nya. Ya. Jadi gini, misalnya ada grafiknya gini. Oh, baru nulis ya, Pak. Ya. Atau dibalik ya. Ada garis singgung. Ini sebetulnya pembuktian limit untuk diferensial nih. Untuk persamaan diferensial. Kurang bagus ya. Jadi ada grafiknya. Singgung. Ini garis potong. Ya. Nah, ini garis singgung. Ya. Garis singgung itu disebut juga garis tangen. Ya. Garis tangen. Atau tangen saja disebut tangen. Ya. Garis tangen. Udah ini garis potong. Ya. Garis potong. Nah, ini kalau kita tegak lurus, ini nanti di batu diferensial akan saya jelaskan dari mana rumus Y aksen sama dengan limit H menuju 0 dari fungsi X menuju H. Limit H menuju 0, ya. Nah, sebetulnya ini misalnya A,
ini adalah X misalnya, maka ini adalah X min A, betul enggak? Ya kan? Ini X, absis ya, absisnya ini X, ini A ya. Ini A, ini X ya kan? X kurang A ya kan? Kemudian titik ini misalnya X1 Y1 ya. Atau ini X, Y boleh. Tapi nanti bingung deh. Nah, kalau kita perhatikan segitiga ini tangan itu nanti atau mencari gradien ya, atau ini y berapa sih? Y sini adalah fungsi A, betul nggak? Di sini kalau X dengan A berarti Y fungsi A. Kalau ini adalah X, sini adalah fungsi X, nah. Y adalah fungsi X. Yang panjang nih, yang tinggi. Paham maksudnya? Kalau yang di zoom, paham nggak? Yang ini adalah Y adalah fungsi X, ini Y adalah fungsi A. Ya. Fungsi A ya. Sehingga bagian ini berapa? Berarti Y yang panjang ini kurang Y yang pendek enggak? Yaitu sini Y sama dengan fungsi X dikurang fungsi A. Betul enggak? Sehingga gradien garis sebetulnya mau cari gradien garis apa? Garis potong ya. Yang akhirnya menjadi garis singgung ya. Ya gradien M-nya sama dengan tangen tan ya. Kalau sudutnya adalah alfa, tangan alfa. Tangan alfa itu adalah delta Y per delta X, benar? Delta Y-nya adalah ini tadi, ini delta Y-nya. Delta Y-nya ada, jadi M-nya adalah, delta Y-nya adalah apa tuh? Fungsi X dikurang fungsi A per, nah delta X-nya ini, X min A ya. Ini delta X-nya, X min A. Jelas ya? Sehingga limit ya, limit dari X menuju A ya. Ini kan X kurang A sama dengan 0. Ya. X kurang A sama dengan 0. Sini bisa lihat yang dekat juga ya. Anda bisa lihat situ. X kurang A. Sebetulnya kan X kurang A menuju 0. Atau kita pindahkan X menuju A ya. Ini menuju A. Dari M adalah limit dari X menuju A dari fungsi X dikurang fungsi A per X min A. Kalau kita masukkan nilai X-nya sama dengan A berapa? Fungsi A kurang fungsi A, 0. A kurang A, 0. 0 per 0. Ini yang terkenal dengan dalil dalam limit dengan dalil apa? L hospital, ya kan? Bukan hospital rumah sakit ya. Hostnya pakai topi gitu, jadi bukan S. Ya ini dasar rumus diferensial nanti ya kita pakai. Jelas ya? Ini rumusnya. Kemudian ini yang bersama juga ya, kalau kita mencari kecepatan rata-rata adalah apa? Ya kecepatan rata-rata atau ini adalah fungsi X2 dikurang fungsi X1 per X2 dikurang X1. Ya. Itu mungkin Anda sudah pernah dapat di SMA. Benar? Ya, rata-rata itu biasanya. Itu ya dasarnya sebenarnya. Ya. Oke? Ini nanti bahannya saya kasih ke Anda. Ini PPT-nya, PPT kosong, tapi saya isi dengan mengajar ini sebagai whiteboard-nya. Ya. Ini nanti Pak, saya mau tanya, ini V-nya ya, apa, Pak? Ya. V-nya? Yang di Zoom bagaimana? V. Halo? V-nya ada apanya? Oh ini, iya atau ini menjadi apanya lah, mencari apanya, rata-ratanya. Apa yang rata-rata ya, forum ya? X, oh rata-rata X misalnya. Ya. Rata-rata X atau rata-rata Y, rata-rata X. Ya bisa kecepatan, bisa apa macam-macam. Ya. Oke. Mencari rata-rata seperti ini ya. Oke. Baik. Kalau sudah kita masuk dengan limit fungsi.
Ya, ini nanti bahannya akan saya kasih ke Anda. Ya, Anda perhatikan ini. Ya. Baik. Oh ya, Anda harus bikin grup ya, WA grup maksudnya. WA grup gabungan antara computer science matematik dengan computer science statistik. Ini gabungan ya. Ini gabungan. Baru sekali dulu awalnya gabungan, berarti pisah. Sekarang kurang tenaga mungkin digabung lagi saya ngajar. Dan data science juga saya ngajar hari Kamis. Ya. Baik. Jadi ada dua nanti saya berikan Anda. Pertama, PPT ini merupakan whiteboard-nya. Kemudian ini akan saya kirim ke WA Group kalau setelah terbentuk WA Group-nya. Pertama. Yang kedua adalah hasil rekaman ini tadi sudah direkam ya. Saya lihat. Oh ya. Hasil rekaman ini juga saya upload ke YouTube, kemudian linknya saya kasih Anda. Ya. Oke. Saya kasih juga nanti ada yang tahun yang lalu whiteboard-nya plus ya, whiteboard-nya plus link dari Zoom-nya ya. Semuanya saya kasih ke Anda. Jadi Anda bisa belajar dari sana juga. Dan di web saya juga ada tentang yang saya tayangkan di waktu saat kita jumpa waktu saat apa acara apa itu kemarin ya. Oh, yang mungkin yang statistik nggak ada ya waktu itu, lain itu yang matematik. Baik, nanti saya tayangkan terakhir deh. Baik, kalau sudah kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan limit fungsi ya. Limit fungsi. Limit fungsi terdiri atas dua. Yang pertama, limit fungsi aljabar. Jadi ada akar, ada pangkat, ya semua ya. Tahu kan fungsi aljabar ya? Yang biasa nanti campuran deh, ya. Kemudian kedua adalah limit fungsi trigonometri. Ya. Trigonometri. Rumus dasarnya cuma satu, yaitu apa? Limit X menuju 0 dari sin X per X itu sama dengan limit X menuju 0, kebalikannya, X per sin X juga sama dengan limit X menuju 0 dari tangen X per X sama dengan limit X menuju 0 dari tangen X per tangen X, terbalik ya. X per tangen X. Ini nilainya sama dengan 1 ya. Itu dasarnya ya. Jelas? Sebenarnya buku saya juga ada di perpustakaan ya. Kami menulis saya dengan Pak Sudadi Amojo, itu sudah almarhum sudah tua sekali. Ada kalkulus, namanya kalkulus sendiri, bahasa Indonesia ya. Itu ada di kalkulus 2 juga ada ya, sudah ada juga. Nah, ini diktat yang dulu saya tulis tahun 1983 ya. Diktat. Jadi saya mulai ngajar di sini 4 Februari tahun 1983 sebelum ada kampus ini. Masih kampusnya di Kaitapah. Ya. Masih ATK namanya, Akademi Teknik Komputer. Baik, kalau sudah, saya masuk dengan limit fungsi tadi. Tapi sebelumnya ya, untuk tahu ya, limit fungsi. Kita perlu juga fungsi transenden. Sorry ya, fungsi transenden. Sebelum masuk ke ini, kita masuk dengan fungsi transenden. Komputer sorry. Jadi, saya ulang lagi ya.
Ini jelas nggak nih? Halo? Jadi dari ini fungsi X sama dengan A pangkat X. Kita mau buktikan inverse dari fungsi X sama dengan log X dalam pokok A. Di mana fungsi X kita misalkan Y. Jadi Y sama dengan A pangkat X. Kemudian kita mau cari X-nya. Cara mencari X-nya kita gunakan log. Log kiri, log kanan. Log Y sama dengan log A pangkat X. Kemudian sifat logaritma pangkat X bisa dibawa ke depan sebagai pengali ya, sebagai pengali. Oke. Jadi X-nya pindah ke depan sebagai pengali. Jadi menjadi X kali log A. Maka X kita mau cari X sama dengan log Y dibagi log A. Log bagi log adalah log pembilang, bilang pokoknya yang ada pada penyebut. Enak. Penyebutnya log A, jadi ini bilang A-nya menjadi penyebut. Jadi inverse X itu sendiri adalah inverse dari fungsi Y. Ya, kebalikan dari fungsi Y. Ya. Sama dengan log Y bilang pokok A. Dan ini terjadi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ya. Y sama dengan X. Y sama dengan X. Ya. Nah, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka semua Y diganti X. Ya. Semua Y diganti X. Sehingga inverse dari fungsi Y menjadi Y diganti X, ini ganti X, maka inverse dari fungsi X sama dengan log X bilang pokok A. Jelas sampai sini? Halo, yang di Zoom? Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan sekarang kebalikannya. Kita ambil yang jawabannya ini, kita ambil. Nanti inverse-nya balik ke soal ini lagi. Ya. Benar atau tidak, kita coba buktikan. Fungsi X, atau Y, ya, fungsi X sama dengan log X bilang pokok A. Apakah inverse-nya adalah A pangkat X? Ya, apakah sama dengan A pangkat X? Ini kita misalkan dengan Y. Y sama dengan log X per log A. Ya nak? Log X dalam pokok A adalah log X per log A. Ya nak? Log dia sendiri per log dalam pokok. Kemudian ini kali silang. Kita kali silang. Y kali log A sama dengan log X. Menurut sifat logaritma, pengali bisa pindah ke belakang jadi pangkat. Ya, menurut sifat logaritma, pengali Y di depan log bisa dipindahkan ke belakang jadi pangkat. Sehingga ini menjadi log A pangkat Y adalah log X. Log sama dengan log. Log sama dengan log. Boleh coret? Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Dia bukan perkalian. Di log sama dengan log, ya hilangkan lognya aja. Ya kan? Jadi kalau log sama dengan log, jangan dicoret ya. Kecuali ya perkalian. Misalnya log kali X, nah, itu boleh dicoret lognya. Ya karena ini bukan perkalian, jadi tidak boleh. Dihilangkan aja. A pangkat Y sama dengan X. Kemudian dibalik. X sama dengan A pangkat Y. Ya. Kemudian ini terjadi refleksi terhadap ya, garis apa? Y sama dengan X. Jadi semua Y diganti. Oh ya, sorry, ini belum. Ini ubah dulu ya. Ini menjadi apa nih? X itu sendiri adalah inverse dari fungsi Y. Ya enggak? Nah, baru ini yang direfleksi terhadap garis sama Y sama dengan X. Sehingga terjadi apa? Inverse dari fungsi X sama dengan A pangkat X. Kita buktilah kebenarannya bahwa fungsi eksponensial dan fungsi logaritmik saling inverse. Jelas ya? Saling inverse. Ini question? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan fungsi trigonometri. Ya, ini nanti mohon dibuatkan grup siapa yang leader nanti. Komputer sains matematik dan komputer statistik dibuat satu grup untuk kalkulus, nama itunya. Nama WA grupnya ya, kalkulus kelas LA05 strip LA06 ya. Karena yang T start adalah LA06. T-mat LA05 ya. Oke, sekarang trigonometri yang ketiga. Fungsi X adalah sin X. Terserah mau sin X, cos X, tangen X atau kebalikannya.
Bagaimana inverse-nya? Inverse-nya adalah arcus. Arcus sin X. Atau boleh juga ditulis dalam bentuk sin inverse dari X. Jadi sin pangkat min 1 ya. Inverse. Ingat ini versi Amerika, USA, ini Eropa. Ya. Dua versi, ini dua versi ya. Oke, ini kita misalkan Y ya, misalkan Y sama dengan sin X. Maksudnya fungsi X-nya diganti Y. Kemudian ini kita balik ya, kita balik sin X sama dengan Y. Maka X sama dengan apa? X sama dengan apa? X adalah Sin kalau inverse Y. X adalah sudut pusat. Kalau Anda gambarkan ini adalah lingkaran. Terus ini ada sudut pusat. Ini ini busur AB. Kalau sudutnya 60 derajat, maka sudutnya busurnya 60 derajat. Busur di hadapan sudut pusat sama dengan sudut pusatnya. Betul enggak? Oke. Nah, X ini adalah busur di hadapan adalah sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat, itu yang disebut arcus. Ya. Arcus itu adalah busur atau busur di hadapan sudut pusat. Ya, busur di hadapan sudut pusat dari sinus yang harganya Y. Mungkin saya contohkan. Kalau saya tulis sin 30 derajat adalah setengah. Benar? Nah, sin 30 derajat itu berapa radian? 30 derajat per 180 kali pi radiannya enggak? 30 1/6, pi per 6 ya. Pi per 6 adalah setengah. Maka sudut pi per 6 radian adalah apa? Sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat, ya enggak? Dari sinus yang harganya setengah. Mungkin dengan contohnya lebih nyata ya. Bisa nangkap maksudnya? Sudut pi per 6 adalah ya, sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari sinus yang harganya setengah. Nangkap maksudnya? Atau ada yang masih bingung? Yang di Zoom? Halo? Masih bingung, Pak. Masih bingung ya? Sudah jelas, Pak. Kita contoh lagi. Tangan 45 derajat adalah 1. Tangan pi per 4, enak. 180 bagi 4, 45 kan? Adalah 1. Maka sudut pi per 2, sudut pi per 4, sorry. Sudut pi per 4 adalah, sudut itu adalah arcus, sudut pusat, atau busur di hadapan sudut pusat, dari tangan yang agaknya 1. Halo? Pi per 4-nya adalah arcus. Arcus itu sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari tangan yang harganya 1. Bisa dipahami? Yang baik yang on-site maupun yang online? Halo? Paham, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, ini tadi nih. Sin X adalah Y. Y ini harganya ya. Jadi X itu adalah arcus apa? Sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari sinus yang harganya Y. Oke? Nah, X sendiri apa? X sendiri adalah inverse dari fungsi Y. Selalu ya. X adalah kebalikan fungsi Y. Adalah arcus dari sin Y. Dan ingat ini terjadi refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Berarti semua Y kita ganti dengan X. Jadi inverse dari Y ganti X. Y sama dengan X. Sehingga ini arcus dari sin X. Atau ini boleh tulis sin pangkat min 1 dari X. Inverse dari sin. Oke? Ada pertanyaan di sini? Halo? Online? Do you have any question? Yang online ada yang mau tanya? Nah, jadi hasilnya fungsi siklometri ya. Mungkin di SMA belum diajar ya? Nggak ada ya? Baik. Ada. Kalau ada,
Ya gurunya yang nambah sendiri itu. Karena kurikulum SMA selain tidak ada. Ya. Biasanya yang suka nambah ini model-model SMART, ya. SMART 1, SMART 3, SMART ya pokoknya SMART itu ada sekolah-sekolah yang bagus gitu ya. Baik. Kita teruskan. Cukup jelas sampai sini? Yang online cukup jelas? Halo. Pak. Ada yang mau tanya? Kalau ada, kita teruskan. Fungsi siklometrinya adalah fungsi X adalah arcus sin Y, sin X. Oke. Yang kita mencari inverse-nya adalah nanti adalah sin X. Trigono, ya. Ini siklometri. Nah, ini kita misalkan Y. Ya, misalkan Y sama dengan arcus sin X. Ingat tadi, Y ini apa tadi? Y ini adalah sudut pusat dari sinus yang harganya X. Berarti sinus dari sudut Y harganya X. Tenang. Ini mesti mengerti dulu ya. Kalau enggak, Anda tidak bisa, masih bingung. Coba lihat. Seperti contoh tadi. Apa tadi? Setengah adalah arcus sin pi per 6. 30 derajat ya. 30 derajat itu pi per 6. Maka sinus dari sudut terbalik, sorry. Ini terbalik. Ini setengah ini pi per 6 ini di sini ya, sorry. Pi per 6 adalah sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari sinus yang harganya setengah. Maka sinus dari sudut pi per 6 adalah setengah. Tenang. Ini contohnya nyata, ya, jelas. Jadi kalau ini Y adalah sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari sinus yang harganya X. Berarti sinus dari sudut Y harganya X. Jelas? Nah, sekarang kita balik nih. Kita balik, X adalah sin Y. X itu apa? X itu adalah inverse dari fungsi Y. Ini terjadi refleksi pencerminan terhadap, refleksi itu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Artinya semua Y ganti X. Sehingga inverse dari fungsi X adalah sin X. Jadi inverse dari fungsi siklometri adalah trigonometri. Berarti fungsi trigonometri dan fungsi siklometri saling inverse. Jadi fungsi transenden ini banyak dipakai nanti di diferensial atau turunan atau derivatif namanya, dan banyak juga dipakai di integral. Jelas ya? Di limit diferensial dan integral. Tiga-tiganya banyak menggunakan fungsi transenden. Ya, ada eksponensialnya, ada logaritmiknya, ada trigonometrinya, ada fungsi siklometrinya, arcus, ya arcus. Oke, sampai sini, ini saya save dulu ya. Kalau udah di save hilang nih. Saya nggak save hilang. Oke. Ada pertanyaan yang di online? Kalau ada, kita lanjutkan limit. Tadi kita sebetulnya terpotong dari harusnya ini dulu baru limit fungsi ya. Nah tadi kita sudah bicara tentang limit fungsi ya. Halo? Kita bicarakan tadi limit fungsi. Bahwa limit fungsi itu terdiri atas dua, yaitu limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Ya, saya lupa. Ya. Jadi limit fungsi aljabar itu yang umum, kemudian ada limit fungsi trigonometri. Nah, istimewanya hanya sin dan tangen. Betul enggak? Ada sin X per X, X per sin X, tangen X per X, dan X per tangen X. Untuk X menuju 0, agak 1. Dan ini berlaku untuk bukan X saja, misalnya X menuju 0 dari sin U per U.
di mana U-nya misalnya 4x, sin 4x per 4x. Tangan 7x per 7x atau pecahan. Tangan 1/7x per 1/7x. Nilainya untuk x menuju 0 adalah 1. Limitnya ya, limitnya. Oke. Nah, kalau sudah kita masuk dengan teorema limit ya. Teorema limit. Saya nggak tahu di Binus Maya Anda ada itu enggak? Yang bisa klik untuk buku yang dari James Watt. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke lah. Oke. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Nanti. Baik. Kita lanjutkan. Teorema limit. Ya, teorema limit. Yang pertama, jika M dan B konstan, maka limit X menuju A ya dari MX tambah B adalah berapa? Tinggal X-nya kita substitusi enggak? Kita ganti ya kan? Yaitu M kali A tambah B. Hasilnya AM tambah B. Kita enggak? Contoh. Sekarang contohnya ya. Supaya tidak kelupaan. Limit X menuju 3 dari 2X plus 5. Berapa? 2 kali 3 tambah 5. Jadi 6 tambah 5 adalah 12. Jelas ya? Saya rasa ini biasa ya. Tinggal masukin aja. Ya. Itu teorema yang pertama. Teorema yang kedua, jika C suatu konstanta, makanya pakai panah aja ya. Bahasa matematik itu simbol. Maka limit X menuju A, ya sembarangan ya. Atau seberapa mau iya menuju A dari konstanta adalah jawabannya apa? Konstanta itu sendiri, kan enggak? Jadi kalau contohnya limit X menuju 1000 dari 7 berapa? 7 ya. Karena dia tidak dipengaruhi oleh X. Ya. Dia tidak dipengaruhi oleh X. Jelas sampai sini? Halo? Kode dosennya oke. Itu teorema kedua. Teorema ketiga adalah limit X menuju apa ini? Condition is limit X menuju A dari X berapa? Jadi tinggal masuk X-nya. Ya A. X-nya yang kita substitusi ya kan. Yang keempat, gampang nomor 3 ya. Nah, nomor 4 ini jika limit X menuju A dari fungsi X F1X ya. F1X sama dengan L dan limit X menuju A dari F2X sama dengan M, maka limit
X menuju A dari F1X ya. F1X ditambah F2X adalah apa? Ya, ini dipecah dulu ya. Jadi ini sama dengan limit X menuju A dari F1X menurut teorema gitu kan. Ditambah limit X menuju A dari F2X itu adalah ini nilainya L, ini nilainya M. Jadi L tambah M. Jelas? Ya biasa. Contohnya apa? Contohnya limit X menuju 3 dari X kuadrat ditambah 5 berapa? Menurut teorema itu dipecah menjadi 2, enak. Tapi umumnya orang langsungnya nanti ya, bisa kita langsung ya. Jadi ini adalah limit dari X menuju 3 dari X kuadrat ditambah limit dari X menuju 3 dari 5. Nah ini sama dengan berapa? Baru kita masukkan 3 X kuadrat ini kita ganti 3 kuadrat ditambah 5 konstan, enak. 5. Berarti ini adalah 9 tambah 5 adalah 14. Biasanya kita langsung ke sini kan. Tanpa menggunakan limit fungsi pertama tambah limit fungsi kedua. Gitu kan? Ya, ini boleh. Ini maksudnya teoremanya. Ya. Tapi dalam praktek kita langsung. Ya. Jelas sampai sini? Kita save dulu. Teorema yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah ekspansi atau peluasan dari teorema yang 4. Ya. Teorema 5 adalah limit X menuju A dari F1X tambah F2X tambah F3X tambah titik-titik tambah yang terakhir Fnx sampai N. Nah ini yang tadi saya masukkan itu dipecah-pecah menjadi masing-masing limitnya. Jadi ini limit X menuju A dari F1X ditambah limit X menuju A dari F2X ditambah limit X menuju A dari F3X tambah titik-titik terakhir apa? Limit X menuju A dari Fnx, ya kan? Ini kalau kita lihat contohnya ya sebetulnya yang polinom sebetulnya. Contoh limit X menuju 1 dari X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 7. Kalau menurut teorema ini dipecah masing-masing. Betul enggak? Tapi biasanya kita langsung aja kan. Ya. Kalau menurut teorema ini sama dengan limit dari X menuju 1 dari X pangkat 3 ditambah limit X menuju 1 dari 2X kuadrat ditambah limit X menuju 1 dari 5X ditambah limit X menuju 1 dari 7. Ini sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 5 kali 1 tambah 7. Ini sama dengan 1 pangkat 3, 1 kuadrat 1 kali 2, 2, 5 kali 1, 5 tambah 7. Jadi hasilnya berapa? 15. Ya. Nah, biasanya kita langsung ke sini aja. Tanpa memecah-mecah gitu. Ya, menurut teoremanya seperti itu. Itu teorema ekspansinya. Yang keenam, nah ini keenam perkalian. Sampai sini jelas sampai sini? Yang online ada pertanyaan? Halo. Jelas, Pak. Oke. Jelas. Ini kecil ya. Yang keenam
Nah, ini perkalian sekarang. Jika, oh yang tadi, sorry, yang jumlah tadi, oh, ini sudah. Nah, ini yang jumlah tadi ini. Yang ini, yang 4 ini bisa tambah, bisa kurang nggak? Ya, sini berlaku nggak min. Ini juga berlaku min. Ini juga berlaku min, ya. Jadi enggak plus saja, tapi berlaku juga min, ya. Itu maksudnya. Jadi berlaku plus minus, ya. Bisa gitu. Sekarang yang keenam, jika limit yang keenam, jika limit X menuju A dari F1X sama dengan L seperti tadi, dan limit X menuju A dari F2X adalah M, maka limit perkaliannya apa? Perkalian F1X dikali F2X. Menurut teorema, ini adalah limit masing-masing dikalikan. Jadi limit X menuju A dari F1X dikali limit X menuju A dari F2X. Jadi ini hasilnya, ini adalah L, ini adalah M. Betul nggak? L dikali M. Ya kan? Dan biasanya kita langsung aja, ya. Jadi limit kali limit, limit ya. Ingat, limit tambah limit, limit. Limit kurang limit, limit. Limit kali limit, apa jawabnya? Limit, jangan limit kodrat ya, hati-hati. Limit kali limit, limit. Limit bagi limit, limit. Jadi limit tuh tambah kurang kali bagi sama ya. Satu kali aja tulis, jangan pangkat 2 ya. Limit kali limit, limit kodrat salah. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya limit dari X menuju 1 dari X kuadrat kali X tambah 5. Nah, menurut teorema ini adalah limit X menuju 1 dari X kuadrat kali limit X menuju 1 dari X tambah 5. Jadi sama dengan 1 kuadrat dikali 1 tambah 5. 1 kuadrat 1, 1 tambah 5, 6. Hasilnya 6. Biasanya kita langsung dari sini ya. Tanpa menggunakan limit X kuadrat kali limit X plus 5. Ya nak? Yang lain jelas ini? Halo? Nah, Mas, ini Pak. berlaku juga untuk yang ekspansinya, peluasannya. Ya, berlaku juga untuk ekspansinya atau peluasannya. Ya. Jelas? Ada pertanyaan dari online? Dari onsite? No, gitu. Oke. Kalau sudah, kita teruskan yang ke-7 ya. Ketujuh adalah ekspansinya dari perkalian. Jadi limit X menuju A dari F1X kali F2X kali F3X kali titik-titik terakhir F and X. Artinya apa? Ini adalah limit dari X menuju A dari F1X dikali limit kali limit, limit ya. Ini limit kali limit kali limit kali limit kali limit. Jawabnya tetap satu, limit. Ya. Jangan di limit pangkat berapa, salah ya. Jadi X menuju A dari F2X kali limit X menuju A dari F3X kali titik-titik kali limit X menuju A dari F and X. Ya, ini perkalian ini banyak. Ya, itu maksudnya. Jadi bisa agak, oke. Bisa campur ya, X menuju 0 dari berapa misalnya? X tambah 5 kali sin X kali tangan X, bisa aja gitu ya.
Atau ini per berapa nih? Per X kuadrat. Nah, ini kita pecah menjadi apa? Limit X menuju 0 dari... Wah, ini 0 per 0 ya? Enggak, bukan 0. 5 per 0 terbalik. Jadi ini bagus diubah. Bahaya. Oh ya, itu ini kita butuh X ininya. Ya. Nggak apa-apa. Ini contohnya 0 tambah 5 per 0 kuadrat kali, oh sorry, jangan dulu. Bukan, ini X kuadratnya diambil di sini untuk sin dan tangan. Jadi berarti sini X tambah 5 tetap. Terus ini kan ada sin X dan tangan X. Supayanya satu, ini ada di sin X per X, tangan X per X. X kuadratnya diambil, ini ya X kuadratnya. Tenang. Sehingga ini nilainya 0 tambah 5 kali 1 kali 1. Ya enggak? Ya, sin X per X kan 1, sin tangan X per X 1. Biasanya 5 kali 1 kali 1, 5. Jelas ya? Jadi contohnya itu. Yang online ada pertanyaan? Halo? Ya, di sana bisa lihat di layar. Enaknya ini sekelilingnya ya. Tidak semua ruangan ada ini ya. Tidak semua ruangan. Kebetulan ruangan Anda lumayan. Hanya fasilitas ininya kadang-kadang. Tadi untuk nyambung ke sininya saya cari nggak ada. Akhirnya saya pinjam untuk apa? Oh, akhirnya pakai HDMI ya. Bisa HDMI, bisa VGA. Salah satu ya. Untuk supaya bisa ditayangkan. Baik. Nah, kita lanjutkan lagi teoremanya. Ada teorema yang perkalian sudah, peluasan sudah, ekspansinya, dan sekarang pembagian. Pembagian ya. Perkalian sudah. Oh ya. Pembagian. Yang ke-8, ya nak? Jadi tadi yang ke-7 ya. Ke-8. Yaitu sama yang tadi, datanya sama yang tadi, kita langsungnya di limit X menuju A dari Fx F1X per F2X. Atau ya. Jadi L dan M ya. Ini enggak? Bagaimana? Ini adalah berarti limit X menuju A dari F1X dibagi dengan limit X menuju A dari F2X. Atau ini sama dengan L per M enggak? Ingat penyebutnya tidak boleh 0. Karena sesuatu bagi 0 jawabnya apa? Tak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi betul. Bukan tak enggak ya. Tak enggak itu kalau jawabannya ada limitnya. Kalau ada limitnya jawabnya tak enggak. Hati-hati ya. Jadi hati-hati. Sepenuh tak terdefinisi ya. Tak terdefinisi. Ini sama halnya kalau dalam kenyataan hidup kita, di dalam kehidupan kita, 1 hektar tidak dibagi kepada siapa-siapa. Itu 1 bagi 0. 1 hektar besar tidak dibagi kepada Anda semua. Katanya, masing-masing dapat apa? Tidak ada. Ya, maka tidak dapat didefinisikan. Jelas ya? Itu maksudnya. Jadi, tetapi kalau limit X menuju 0 dari 1 per X, berapa? Limit X menuju 0 dari 1 per 0. Ini perjanjian. 1 per 0 dalam limit adalah tak hingga. Tak hingga itu nulisnya angka 8 tidur. Ya, angka 8-nya tidur. Tetapi kalau limit X menuju tak hingga dari 1 per X apa? Limit X menuju tak hingga dari 1 per tak hingga, ini juga perjanjian adalah 0. Ya, tapi tanpa limit 1 per 0 tidak terdefinisi atau tak terdefinisi ya. Baik, pembagian sudah. Sekarang berpangkat. Ya, berpangkat. Nah, ke berapa?
9. Jika limit X menuju A dari fx adalah L, maka limit X menuju A dari fx kurung pangkat N sama dengan apa? Dari pangkat N, limit itu boleh dipangkatkan. Boleh. Jadi ini boleh tulis ini sama dengan apa? Limit X menuju A dari fx kurung pangkat N. Berarti ini sama dengan L pangkat N enggak? Halo? Jelas ya? L pangkat N. Dengan catatan N-nya bilangan bulat positif ya. N-nya Pak, bilangan. Suaranya putus-putus, Pak. Oh, betul-betul Suaranya ya? putus-putus. Baik. Jika limit X menuju A dari fungsi X sama dengan L, betul-betul sudah? Enggak kan? Maka limit X menuju A dari fx kurung pangkat N, itu pangkat N-nya bisa di luar limit. Ya. Bisa di luar limit. Jadi L pangkat N. Ya. Ini adalah bilangan bulat positif. Ya. Bulat positif. Oke. Kemudian bisa juga akar. Sama juga akar. Akar juga sama. Yang ke-10 itu ini, maka limit X menuju A dari akar N dari fungsi X. Ini sama dengan akarnya bisa keluar. Akarnya di luar limit. Bisa keluar. Akarnya bisa keluar dari limit dari X menuju A dari fungsi X, di mana akar N dari L. Ya. Akar limit dari L. Oke. Nah, ada masalah di sini. Hati-hati. Jika L-nya positif, hati-hati. Ya. Tergantung N-nya. Anda masih ingat enggak? Kalau N-nya akar N dari L, gimana tuh? Kalau N-nya tergantung. Kalau L-nya kecil sama dengan 0, gimana? Kalau L-nya kecil sama dengan 0. Hah? N harus ganjil. Maka N-nya harus apa? Ganjil. Kalau ini L-nya kecil sama dengan 0, maka N-nya sama dengan apa? Integer. Integer itu tidak ada pecahan ya. Integer ganjil positif ya. Integer ganjil positif. Artinya apa tuh? Kalau akar ganjil positif bisa 3. 3 ini min 1. Berapa hasilnya? Akar 3 dari min 1 itu sama nggak min 1 maka 3? Berarti min 1. Ya. Itu artinya 3-nya adalah integer ganjil positif. Paham maksudnya? Kemudian kalau L-nya positif. Kalau L-nya positif. Gimana? L-nya positif. Kalau L positif, ya apa-apa aja boleh dong. Ya enggak? Kalau kita lihat sini. Kalau L-nya positif, maka N-nya apa? N-nya sama dengan akar N dari L. Ini adalah apa? N-nya adalah integer positif saja ya. Integer positif. Integer positif. Jadi misalnya akar 3 dari 27. Akar 3 dari 3 pangkat 3 adalah 3. Akar bisa ganjil, bisa genap. Akar 2, ya akar 2 yang nilainya 0, berapa? 1,4142 dan seterusnya. Ya. Oke. Jadi bisa ganjil genap. Ya, bisa. Oke.
Kemudian kita teruskan lagi. Oh, ini gampang. Udah mau 11. Limit dari X menuju A dari 1/X. Per A. Jadi 1/A. Nah. 1/X ganti X ganti A. 1/A. Ya selesai. Yang terakhir 12. Yang terakhir. Jika N integer positif. Integer tahu ya, nggak ada pecahan. Integer dari 1,9 berapa? 1. Pokok di belakang koma dibabat, hilang, dibuang. Hati-hati ya, integer positif. Rugi kalau nilai kepada kayak integer, rugi Anda. Iya kan? Maunya pembulatan, ya, pembulatan ke atas. Oke? Nah, ini limit X menuju A dari akar N dari X. Sama dengan apa? Akar N dari A. X-nya ganti A aja. Ya, ini kan biasa aja ya. Tapi ini N-nya integer positif. Bisa ganjil, bisa genap. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo, yang dari online? Ya, silakan. Tidak ada, Pak. Hah? Oh. Slide sebelumnya. Sebentar, ini ngapa nih? Ah, dia putih deh. Bukan itu dia tunggu sebentarnya, bukan hilang bukan. Itu Responding. balik kan? Sudah biasa. Tuh. Yang mana? Ini? Kalau misalnya genap kan jadi gitu katanya. Akar dari 1 sama dengan apa? I. Imajinar. Karena kita bicarakan masalahnya real. Jadi di sini N nggak boleh yang genap. Kalau N genap positif, apa yang terjadi? Akar min 1 sama dengan imajiner. Akar min 4 sama dengan akar 4 kali akar min 1. Akar 4 2, akar min 1 I, 2I. Jadi yang kita bicara adalah bilangan real. Dia bilang real tidak termasuk imajiner. Ganjil. Coba akar 3 dari min 27. Akar 3 dari min 3 pangkat 3. Min 3 dapat. Ya, masalahnya yang genapnya masalah. Makanya sebut ganjil. Baik, ini. Oh, baterai. Sorry. Baik. Selesai yang ini. Kita lanjutkan lagi contoh-contoh hitungannya yang soal-soal ya. Halo. Suara. Baik, kita masuk dengan contoh hitungan. Itu teorema tuh sering kita potong gitu ya. Kita tidak jabarkan satu persatu, tetapi langsung ya, langsung deh. Baik, dicontoh. Nah, kita masuk dengan limit 1. Limit X menuju 3 dari X kuadrat tambah 7X tambah 5. Berapa? Nah, langsung aja kan. Jadi ini 3 kuadrat tambah 7 kali 3 tambah 5. Berapa? 9 tambah 21, 20 tambah 5. Ini 30. 30 tambah 35 ya. Iya nak? Tinggal masuk aja. Ini yang biasa. Yang kedua, nah, limit dari P menuju 2 dari P kuadrat kurang 5P tambah 6 per P kuadrat
tambah 2P kurang 8. Kalau kita masukkan nilainya, apakah nilai 0 per 0? Kalau 0 per 0, kita harus faktorkan, kita uraikan, kita faktorkan sama. Kalau dalam hospital, kita turunkan. Ya, ada dua cara, Andre, ya. Cara yang pertama, memfaktorkan, kita sebetulnya menghilangkan nilai 0 per 0-nya. Nah, ini kita uraikan ya. Limit dari P menuju 2 dari, ini kurung-kurung. Nah, ini jumlahnya min 5. Hasil kalinya 1 kali 6, 6. Hasil kali 6. Jadi P min 2, P min 3. Atau terbalik boleh. Jumlahnya betul enggak? Min 2 tambah min 3, min 5. Hasil kalinya plus 6. Ini jumlahnya 2. Hasil kalinya 1 kali min 8. Ujung kali ujung. Jadi P tambah 4, P kurang 2. Sebenarnya yang kita coret inilah yang 0 per 0. Itu enggak? 2, ya ini P menuju 2, artinya P sama dengan 2. P 2 kurang 2, 0. 2 kurang 2, 0. 0 per 0 inilah yang menyamakan bentuk nilainya terakhir 0 per 0. Kalau kita hitung cara biasa. Yang kita hilangkan. Baru kita ganti berapa? Limit P menuju 2 dari 2 kurang 3, 2 tambah 4. Hasilnya min 1 per 6 atau min 1/6. Ini juga bisa pakai dalil L hospital. Sudah belajar guys di SMA? Karena ini bentuknya 0 per 0. P kuadrat tambah 2P kurang 8. Ini bentuknya adalah 0 per 0. Ini adalah tipe 1 nanti ya. 0 per 0. Maka ini boleh kita lakukan apa? Turunan atau diferensial atau derivatif. P kuadrat turunkan 2 kali P pangkat 2 kurang 1. 2P ya. Kurang 5 kali 1 tambah 0 per. Ini 2 kurang 1 sini ya. Ini juga 2 kali N kali P pangkat N min 1. Terus ditambah 2 kali P turunannya 1. Konstan turunnya 0. Ya kan? 0. 0 ya. Sehingga hasilnya apa? Limit dari P di 2, ini 2P di 2 kali 2 per ya kurang 5 plus ini 2 kali 2 tambah 2 sama dengan 4 kurang 5 min 1, 4 tambah 2, 6. Hasilnya min 1/6 juga. Nah, ini saya terangkan Anda dulu. Bentuk tak tentu dalam limit. Apa itu? Bentuk tak, kalau kita masukkan bentuk tak tentu dalam soal limit, yaitu ada 3 tipe, ya 3 tipe. Tipe pertama adalah 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Ini yang terkenal dengan dalil L hospital. Ingat, tidak pakai S. Kalau pakai S, hospitalnya rumah sakit. Ini HO-nya pakai topi, O-nya. Bacanya hospital. Ini nama orang ya, nama orang. Kemudian bentuk kedua adalah 0 kali tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga. Yang ketiga adalah 1 pangkat tak hingga pangkat 0, dan 0 pangkat 0. Mengapa demikian 3 tipe? Tipe ini kalau Anda ketemu tipe 3 harus diubah di tipe 2. Tipe 2 harus diubah tipe 1, baru boleh gunakan dalil L hospital. Itu artinya. Ya, dibuat demikian karena kalau jumpa tipe 2 harus diubah tipe 1, apakah 0 per 0 atau tak hingga, salah satu, tidak mungkin dua-dua ya. Salah satu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, baru boleh gunakan dalil L hospital. Demikian enggak tipe 3. Ya, nanti kita pelajari juga nih. Baik. Sampai sini kita masih ada 20 menit lagi ya.
Mohon maaf tadi itu waktu kita banyak terbuang. Baik, kita teruskan lagi contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah ketiga, limit n menuju tak hingga dari n pangkat 2 kurang 5n tambah 7 per n kuadrat tambah 2n kurang 13. Nah, kalau n menuju tak hingga, kalau n menuju tak hingga, kita tanya n pangkat berapa tertinggi antara pembilang dan penyebut. Kadang-kadang bisa berbeda ya. Saya tanya n pangkat berapa tertinggi antara pembilang dan penyebut, ini putaran sama n kuadrat. Maka pembilang dan penyebut sama-sama dibagi n kuadrat. Jelas maksudnya? Nah, kita bagi ya. Jadi limit n menuju tak hingga, pembilangnya dibagi n kuadrat, jadi n kuadrat bagi n kuadrat, ini min 5n bagi n kuadrat, tambah 7 per n kuadrat. Penyebut juga dibagi n kuadrat dibagi n kuadrat, 2n dibagi n kuadrat, min 13 bagi n kuadrat. Nah ini kan saya dicoret ya. N kuadrat bagi n kuadrat adalah 1 kan. Jadi limit n menuju tak hingga dari 1 dikurang, ini n ini bisa coret 1. 5 per n tambah 7 per n kuadrat. Dibagi n kuadrat bagi n kuadrat 1 tambah n nya coret 1, 2 per n kurang 13 per n kuadrat. Nah, ingat selama kita belum selesai, limitnya tulis terus ya. Karena limit konstan. Enak tadi. Jadi hati-hati. Limit n menuju tak hingga dari 1 dikurang 5 dibagi tak hingga ditambah 7 dibagi tak hingga kuadrat per 1 ditambah 2 per tak hingga dikurang 13 per tak hingga kuadrat. Sama dengan, ya mungkin limitnya boleh, limit m menuju tak hingga 1 dikurang 5 bagi tak hingga apa? 0. Dalam limit ya, 7 bagi tak hingga kuadrat kan tak hingga, 7 bagi tak hingga 0. 1 tambah 2 bagi tak hingga 0. 0. Dikurang 0. 13 bagi tak hingga kuadrat juga 0. Hasilnya 1 per 1 adalah 1. Nah, ini jalan panjangnya, jalan lengkapnya. Ini bisa enggak pakai dalam hospital? Bisa. Ya, bisa ya. Kalau dalam hospital, limit n menuju tak hingga dari n kuadrat tak kurang 5n tambah 7 dibagi n kuadrat tambah 2n kurang 13. Kalau kita masukkan harganya apa nih? Halo? Kok 0? Tak hingga kuadrat, tak hingga di pangkat 2 tak hingga. Min 5 kali tak hingga, min tak hingga. Tambah 7, tak hingga kurang tak hingga belum tentu jawabnya 0 loh. Tak hingganya tidak sama besar. Jadi berarti tak hingga juga. Jadi ini bentuknya tak hingga per tak hingga. Tipe 1 tadi. Jadi ini boleh gunakan dalil L hospital. Kita turunkan, coba. Kita turunkan. N kuadrat turunnya apa? 2n pangkat 2 kurang 1 ya. Nah, tulis min 5 kali 1 min 5, 7 turunkan 0. Ini juga n kuadrat turunkan 2n. Ditambah 2 kali 1, n turunkan 1, 2 kali 1, 2, min 13, 0. Masih dimasukkan 2 kali tak hingga kurang 5 tak hingga. 2 kali tak hingga tambah 2 tak hingga per tak hingga jadi turunkan lagi. Turunkan lagi. Jadi hasilnya apa? 2 dikurang 0. Ini 2 kali ya. 2 kali 1 2 ditambah 0. Hasilnya 2 per 2 adalah 1. Nah, jalan lintasnya apa? Koefisien X-nya diambil. Koefisien X kuadratnya berapa nih?
Koefisien X ya, pembilang 1, penyebut 1. Jawabannya apa? 1. Itu jalan tol. Sudah jelas? Jadi jalan cepatnya itu adalah koefisien N pangkat tertingginya. Ya. Kalau nggak ada 0. Misalnya N pangkat 3. Pembilang ada, penyebut ada. Pembilangnya ada, penyebut nggak ada. Nggak ada 0. Jadi sesuatu bagi 0 dalam limit adalah tak hingga. Ya. Oke, kita teruskan. Nah, ini adalah latihan soal. Ya, latihan soalnya limit X menuju 3 dari X pangkat 3 kurang 27 per X kurang 3. Kedua, limit X menuju 2 dari 2X kuadrat tambah 12X kurang 32 per X kuadrat min 4. Nomor 3, limit N menuju tak hingga dari apa? 2 kali X kuadrat ditambah 3X kurang 15 per X kuadrat kurang 5X tambah 10. Keempat, ini X ya, sorry. X ya. X menuju tak hingga dari 5X pangkat 3 kurang 4X kuadrat ditambah 2X min 3 per X pangkat 3 kurang 4X kuadrat tambah 5X min 2. Oke. Yang ke sudah? Belum. Tuh, ya bentar saya kasih juga nih sama. Ini kerja di rumah nanti ya. Terus yang ke kelima, limit X menuju 0, 2 dikurang akar 4 kurang X per X. Keenam, limit dari X menuju, ya kalau minggu depan kalau bisa bawa notebook lebih baik dekat, Anda bisa lihat, enggak susah lihat mata jauh-jauh. Nah, ngapa? Iya, menuju 0. Kalau masuk 0 per 0 enggak? Akar 4 min X, betul. 4 min X. Betul. Ini menuju tak hingga dari benar. Banyak cukup untuk menulisnya. Ini kalau saya geser, ini nomor 6, X min A min akar X kuadrat min 2A tambah B. Tujuh, limit X menuju 3, akar dari X tambah 2 dikurang
akar dari 2x min 1 per akar dari 2x plus 3 min akar x. Ke-8, limit dari x menuju 0 dari sin 4x per x. Ke-9, limit x menuju 0 dari kotangen 3x per kosekan dari 2x. Udah. Ada pertanyaan? Yang online jelas? Jangan lupa buat grupnya ya. Nanti koordinasi TIMAT dengan T-Stat. Ya. Nomor 9, kotangen 3x per kosekan 2x. Kotangen 3x, ya 3x. Kotangen 3x per kosekan 2x. Bahasa Inggris. Kalau internasionalnya kosekan itu CSC. Ya, CSC. 2x kuadrat. Nomor 2, 2x kuadrat tambah 12x kurang 32. Ya. Nomor 3 ya 2x kuadrat tambah 3x kurang 15. Pak, Kita mau absen ya. Aduh. Sudah selesai? Pak, Belum? itu nomor 7 benar nggak? Yang online sudah selesai? Udah, Pak. Nomor 5, 2 kurang akar 4 kurang x per x. 2 kurang akar 4 kurang x per x. Sama. Kalau yang nomor 6 ini B ya Pak? Ini ya x kuadrat kurang 2a tambah b. Ya. Oke, kita absen dulu ya. Wah, ini absennya banyak, 60 lebih ya. Ampun.